Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Sekarang saya akan coba menganalisis Bitcoin kembali ya teman-teman. Karena kemarin saya belum sempat untuk mengupdate untuk analisis Bitcoin. Hari ini saya akan mencoba kembali untuk memberikan analisis tentang Bitcoin. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame 1 bulan ya. Berhubung kita lihat beberapa hari lagi, masih tinggal 2 hari lagi bulan Juni akan segera berakhir, maka Bitcoin akan segera memberikan closing candlenya untuk bulan Juni 2023. Seperti apa nanti di akhir bulan atau awal bulan Juli nanti candlenya kita bisa tunggu nanti. Jadi untuk sementara ini untuk closing candlenya masih cukup dibilang bagus ya untuk Bitcoin, karena membentuk suatu candle yang bullish, di mana bullish engulfing candle di sini sudah terbentuk pada bulan Juni, di mana sebelumnya ada penolakan dari bearish engulfing pada bulan Mei. Oke, sekarang kita coba ke 1 minggu. Dalam time frame 1 minggu masih ada resist yang cukup kuat ya teman-teman di 30.500 kurang lebih di situ, dimana resist tersebut menjaga Bitcoin untuk belum bisa naik lebih tinggi. Nah di situ dari kemarin beberapa hari ini juga Bitcoin hanya berkutat pada harga 30 sampai 31.000 di range tersebut ya teman-teman. Masih belum ada perubahan yang signifikan. Kita lihat di RSI untuk 1 minggu, maaf di MACD maksud saya, di 1 minggu Bitcoin batal ya. Ini bisa dibilang batal untuk membentuk suatu dead cross, seperti dimana saya beritahukan sebelumnya bahwa setiap kali Bitcoin mengalami dead cross di time frame 1 minggu, Bitcoin mengalami crash yang cukup lumayan, dimana sebelumnya ada beberapa dead cross 1, 2, dan 3 di sini ya, itu mengalami dead cross dan penurunannya itu cukup tajam sekali ya teman-teman di sini. Tetapi kemarin hanya nggak tahu ini apa namanya ya, mungkin semacam fake dead cross atau semacam apa untuk memanipulasi pasar market dan sebagainya ya teman-teman. Oke, itu untuk coba kita lihat di 1 minggu. Untuk RSI ada sedikit bearish divergence ya teman-teman di 1 minggu, di mana harganya setara sejajar di sini. Kita lihat. Kemudian untuk RSI sudah ada sedikit penurunan. Jadi untuk kasus di sini bisa dikatakan sedikit bisa dibilang bearish divergence, tetapi belum tentu valid dan belum tentu terbukti benar. Masih indikasi awal ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kita ke 1 hari. Dalam 1 hari di sini ada sebuah range ya teman-teman, saya katakan, di mana area di sini memberikan area di mana Bitcoin naik turun dan belum menentukan arahnya dengan pasti. Jadi di antara 30.000 kurang lebih sampai di 31.000 Bitcoin masih naik turun di arah situ ya teman-teman. Oke, dari segi candlenya ini kemarin ada 3 buah candle merah, dimana sebelumnya saya mengindikasikan dari situ mungkin ada bakal akan terjadi penurunan lanjutan, tetapi ternyata di sini ada perlawanan dari bullish engulfing candle. Akan tetapi candle bullish engulfing di sini masih belum cukup baik ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada wick candle yang cukup kurang tepat, dimana wicknya itu di atas sini ya teman-teman. Ini wick di atas ini, karena wick di atas itu merupakan tanda bahwa itu penolakan dari atas, jadi harus
tekan ke bawah seperti itu. Kemudian selanjutnya kita coba lihat di 4 jam, harusnya sudah ada pattern atau pola yang tercipta di sana. Kita lihat kita bisa dapat support di sini seperti ya teman-teman ya. Ada support. Nah, di sini ada suatu support yang menjaga Bitcoin. Ada support trendline di sini. Di sini ada support. Nah, di sini kalau kita lihat selama yang udah ada di sini ada beberapa candle yang cukup jelek, namun belum begitu jelek ya, karena belum merupakan candle bearish engulfing candle. Jadi di sini ada candle merah, di sini juga ada, di sini juga ada, tetapi hanya satu di sini yang kurang baik. Di sini masih oke lah ya, di sini juga karena belum memenuhi candle bearish divergence. Cuma di sini ada sebuah doji merah cukup gede ya, cukup. Kemudian ini di 4 jam sudah memasuki EMA di sini. Jadi ini kasih awal bahwa tekanan untuk turun masih ada, cuma masih tertahan oleh support trendline di garis kuning ini ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kita coba dilihat di 1 jam mungkin lebih jelas seperti apa candlenya. 1 jam kurang lebih ada sebuah skema, beberapa skema saya lihat ya, dimana di sini sebelumnya ada sebuah pattern ascending triangle, kemudian di sini juga ada lagi. Nah, sekarang kita pada fase ini. Pada fase ini kita bisa artikan seperti ini teman-teman ya. Di sini Bitcoin pada area sini, Bitcoin udah membentuk pattern ascending triangle, kemudian breakout, kemudian dia koreksi kembali, kemudian membentuk ascending triangle yang lebih besar skalanya daripada sebelumnya di sini. Oke, kemudian di sini ascending triangle-nya breakout, tetapi sekarang retest kembali ke arah support yang ada ya di sini, dan area support kuning di sini, garis kuning support di sini, ini sangatlah kuat teman-teman, bisa kita lihat karena sudah beberapa kali meretest area tersebut, dimana kita bisa lihat udah beberapa kali di sini, dan di sini juga udah di retest kembali di sini terakhir ini sekarang ini ya teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan support yang cukup kuat ya teman-teman. Kita bisa menambahkan resist di sini teman-teman, trend resist, karena jika di sini dapat menembus resist di sini, maka bisa kita artikan dari ascending triangle di sini yang tercipta dan sedang breakout dan sekarang sedang mengalami retest. Kemudian jika bila resisten ini dapat tertembus, maka Bitcoin mempunyai peluang dan kemungkinan untuk naik kembali. Tapi jika support ini terpenting sekarang yang kita lihat teman-teman, support di sini, trendline di sini, jika support trendline di sini dapat tertembus, maka Bitcoin mungkin akan melakukan penurunan yang cukup dalam. Oke, seperti itu. Selain itu di sini juga ada suatu pattern lain yang saya lihat ya teman-teman. Saya hapus dulu untuk trendline resistnya. Saya melihat di sini ada sebuah skema lain, yaitu ada sebuah pola yang saya lihat. Di sini ada sebuah head and shoulders. Di sini kita bisa gambarkan. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah pola dari head and shoulders. Saya coba ganti dulu biar lebih jelas, mungkin warna putih, tapi kita maaf di sini ya, di sini ada sebuah pola head and shoulders ya teman-teman, di mana pola ini jika gunungnya, intinya gini aja teman-teman gampangnya, pola head and shoulders ini
Gimana sih cara bacanya? Jika pola ini gunungnya ada di atas ya teman-teman, gunung ini ada trendline sendiri ya untuk Head and Shoulders. Kita lihat trendline-nya hampir sama dengan apa trendline yang saya buat tadi di garis kuning ini. Jadi jika gunungnya menuju atau terlihat ke atas, itu berarti harganya akan turun. Tapi jika kebalikannya, jika gunungnya itu di bawah, misal bentuknya seperti ini, maka dia akan naik ke atas. Seperti itu ya. Jadi kebalikan. Jika gunung di atas, maka harga akan turun, dan jika gunungnya di bawah, maka harga akan naik. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengukur jika nanti harganya akan turun karena ini gunungnya di atas? Maka kita bisa lakukan dengan hal sederhana teman-temannya, pakai trendline aja, pakai garis seperti ini, kita paskan dengan dari pucuk headnya, kita tempatkan ke titik supportnya, kemudian kita pindahin saja ini ke sini ke titik apa terakhir di right shouldersnya, kita pindahkan. Jadi mungkin harganya akan berada pada level sini teman-teman ya. Coba kita lihat di sini ada apa, kita tepatin di sini. Oke, di sini ada suatu support ya, sama aja ya. Kita bisa lihat kenapa bisa bertepatan, karena memang seperti itu tolak ukurnya. Jadi kita bisa asumsikan di area sini, di support di sini mungkin akan di retest Bitcoin jika support 30.000 dapat tertembus. Oke, mungkin seperti itu dulu analisis untuk Bitcoin hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.